Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 24, kita mulai belajar lagi ya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kalian harus mengenal jenis bilangan. Jenis bilangan itu ada dua, ada jenis bilangan asli dan jenis bilangan pecahan. Ini ada jenis bilangan asli yang mungkin sering kalian tulis atau sering kalian pelajari. Ada bilangan 1, 15, 20, 26, itu adalah contoh bilangan asli. Ada juga bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang ditulis dengan menggunakan pembatas atau per. Contohnya itu adalah 2/10. Nah, 2/10 ini artinya itu sama seperti 2 dibagi 10. Kita punya 2 permen dibagikan ke 10 orang. Tentunya nggak cukup ya. Nah, berarti kita bisa dengan cara cepatnya itu kita tulis sisa 0 yang ada, lalu tulis angka 2, berarti jawabannya 0,2. Nah, 0,2 ini adalah yang dikenal dengan bilangan desimal. Contoh lainnya lagi misalnya 30/100. 30/100 itu sama artinya kayak 30 dibagi 100. Caranya berarti kita coret 0 yang ada, Lalu sisanya itu berarti 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 itu sama artinya kayak 3 permen mau dibagiin ke 10 orang. Tentunya nggak akan cukup. Nah, caranya berarti kita tulis 0, lalu kita tulis 3. Angka satunya diabaikan saja. Setelah angka 0, kita beri tanda koma sebagai tanda bilangan ini adalah bilangan desimal atau bilangan pecahan per 10. Itulah yang dikenal dengan bilangan desimal. Kita lanjut ya. Kalau soal seperti ini sepertinya kalian juga sudah bisa. Tapi ibu ulang lagi. Kalau 500 dam sama dengan berapa dm? Nah, kita tulis dulu sesuai dengan soal. 500. 500 dari dm ke dam itu naik. Artinya dia dibagi. Naiknya berapa? 1, 2. Berarti dibagi 100. Kalau dibagi artinya kita menghapus 0 secara adil. Kita hapus 0 yang ini, hapus yang ini. Masih ada yang bisa kita hapus ini dan ini. Sisanya 5 dan 1. Kalau 5 dibagi 1 itu hasilnya adalah 5. Berarti 500 dm sama dengan 5 dam. Gitu. Nah, sekarang soalnya lain. Misalnya 30 meter itu sama dengan berapa hektometer? 30 meter, 30 M sama dengan berapa HM? Nah, kita tulis sesuai dengan soal. 30. Berikutnya, dari meter ke HM itu dikali atau dibagi. M ke HM itu naik. Kalau naik itu dibagi, berarti dibagi. Naiknya berapa tangga? 1, 2. Naiknya 2 tangga berarti dibagi 100. Sekarang kalau pembagian itu menghapus 0 secara adil. Berarti kita coret, ini dicoret 1, ini dicoret 1. Nah, sekarang sisanya 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 itu sama kayak kita punya 3 permen dibagikan kepada 10 orang. Kurang ya. Nah, caranya itu pasti kita menggunakan bilangan yang kita kenal sebelumnya, yaitu bilangan desimal. Caranya itu adalah kita abaikan bilangan 1 ini, nggak perlu kita hirau, pokoknya diabaikan. Lalu kita tulis sisa nolnya ada berapa? Ada 1. Setelah menulis 0 yang pertama, kita beri koma, lalu tulis angka 3. Jadi jawabannya adalah 0,3 hektometer. Ibu contohkan satu kali lagi. Kalau ada soal 400 cm itu berapa hektometer? Kita tulis sesuai soal. 400 dari cm ke hm itu naik ya. Kalau naik artinya dibagi. Dibaginya berapa dari cm ke hm? 1, 2, 3, 4. Oh, kalau 4 berarti dibagi 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 4. Kalau pembagian itu menghapus 0 secara adil. Kita hapus yang ini 1, ini juga dihapus 1. Ini dihapus 1, ini juga dihapus 1. Nah, sekarang 4 dibagi 100. 4 permen mau dibagikan ke 100 orang. Tentunya nggak cukup. Kalau nggak cukup, tadi kata ibu, kita tulis semua sisa 0 yang ada. Nolnya sisa ada 2. Sama sisa angka 4. Berarti tinggal kita tulis 4. Setelah 0 yang pertama, kita beri tanda koma. Oh, berarti jawabannya 0,04 hektometer. Gitu ya. Jadi
coret dulu nolnya, sisa nolnya ditulis, lalu kasih angka yang tersisa dan diberi koma setelah nol yang pertama. Coba soal yang nomor 4. Kalau misalnya soalnya itu adalah 50 mm itu sama dengan berapa dam? Kita tulis sesuai soal. 50 mm ke dam itu dibagi ya. Dibaginya berapa? 1, 2, 3, 4. Dibagi 10.000 juga. Kita hapus 0 secara adil. Tak, tak. Setelah itu kita lihat ada berapa sisa 0. 1, 2, 3. Oh, kita tulis semuanya. Terus ada sisa angka 5. Setelah angka 0 yang pertama, kita beri koma sebagai tanda ini adalah bilangan desimal. Berarti jawabannya itu adalah 0,005. Begitu ya. Kalau misalnya nanti sisa 0-nya ada 4, terus ada sisa angka 3, berarti kasih 0 di sini. Kalau ada sisa angkanya cuma 0 sama 5, sisa 0-nya juga di situ. Pokoknya setelah 0 yang pertama itu diberi koma sebagai tanda bilangan desimal. Begitu ya, semoga dapat dipahami. Ini adalah contoh menghitung satuan panjang yang hasilnya itu adalah desimal. Oh iya, takutnya nanti kenapa Bu jadi caranya seperti itu? Kita lihat ya. Kalau 500 dibagi 5.000 dibagi 100, kita coret ini, coret ini, coret ini, coret ini. Sisanya itu 50 dibagi 1. Sisanya 50 dibagi 1. 50 permen dibagikan kepada satu orang. Kita punya 50 permen mau dibagiin ke satu orang. Tentunya bakal cukup ya. Bilangan berapapun kalau dibagi 1 itu hasilnya pasti bilangannya. Pasti 50. Nah sekarang kalau misalnya dibalik. 500 dibagi 1000. Coret yang ini, coret yang ini, coret yang ini, coret yang ini. Sisanya 5 dibagi 10. 5 permen mau dibagikan ke 10 orang. Tentunya nggak akan cukup. Punyanya 5 permen, punya temennya 10 mau dibagiin. 5 permen dibagikan kepada 10 orang. Tentunya nggak akan cukup. Berarti pakai cara yang tadi. Kita tulis sisa 0 yang ada sama angka yang ada. Angka satunya diabaikan saja. Lalu setelah angka 0 yang pertama, kasih koma sebagai bentuk tanda desimal. Begitu ya. Atau misalnya contohnya 3.000 dibagi 10.000. Kita coret ini, coret ini, coret ini, coret ini, coret ini, coret ini. Sisanya 3 dibagi 10. Sisanya 3 dibagi 10. Punya 3 permen mau dikasihin ke 10 orang. Tentunya nggak akan cukup. Berarti kita caranya gimana? Tulis 0, tulis 3, kasih tanda koma. Beda lagi kalau misalnya 30.000 dibagi 1.000. Coret ini, coret ini, coret ini, coret ini, coret ini, coret ini. Sisanya 30 dibagi 1. 30 permen dibagikan ke satu orang. Tentunya bakal cukup ya. 30 dibagi 1 itu 30. Kebalikan. Kalau ini itu bilangannya lebih kecil dibanding pembaginya. Begitu. Nah, itu penjelasan tentang mengukur satuan panjang yang hasilnya desimal. Jangan sampai tertukar ya cara pembagian biasa dengan cara pembagian yang hasilnya desimal. Kalau misalnya hasilnya dibagi 1, itu bilangan berapapun kalau dibagi 1, hasilnya pasti bilangannya. Kayak contohnya 50 dibagi 1 itu pasti hasilnya 50. Nah, jadi jangan sampai tertukar ya. Semoga kalian bisa teliti. Berikutnya ada tugas 1 yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian menyimak video dari materinya seperti apa, lalu kalian bisa mengerjakan tugas 1 ini. Dikerjakan dengan tepat dan teliti. Kalau sudah selesai seperti biasa, dikerjakannya seperti contoh ibu ya. Kalau udah selesai seperti biasa, kalian foto jawabannya lalu kirim ke WhatsAppnya Ibu Hana. Selamat mengerjakan anak-anak.